Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita memasuki tahun baru 2021. Kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan selama tahun 2020. Kita bisa melewati meskipun ada suka dan duka. Walaupun hari esok kita tidak tahu, tapi kita percaya satu hal, Tuhan menyertai kita. Dan Dia tetap setia bagi kita yang mau berharap dan berpegang pada firman-Nya. Sebab itu mari kita awali langkah kita memasuki tahun 2021 dengan terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 23-24. Ibadah tahun baru ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah datang dari nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bagi Dialah yang berkuasa atas perjalanan waktu, yang mengaruniakan permulaan tahun ini untuk kita jalani. Baginyalah puji-pujian, hormat, dan kemuliaan, dan kuasa, sampai selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 66, Besar Setiamu. Jemaat dipisahkan bangkit berdiri, kita akan sama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan, untuk pertolongan Tuhan kepada kami semua yang boleh melewati tahun 2020. Bapa di sorga, kami melihat bagaimana campur tangan Tuhan, apa yang Kau lakukan bagi kami. Dalam suka maupun duka, kami melihat penyertaan Tuhan atas kami. Mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami juga mau berdoa untuk pertumbuhan iman setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Bila kami dengan setia untuk membaca firman Tuhan, biar sebagai landasan hidup kami dalam menyongsong tahun 2021 ini. Dan kami percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami, dengan kasih kebaikan Tuhan yang Kau sudah berikan kepada kami, kami juga bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bagi sekitar kami, tempat pekerjaan kami, tempat sekolah kami,
biarlah melalui kasih yang kami pancarkan, kami bisa menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami tahu tahun 2021 masih belum jelas, tapi kami percaya penyertaan Tuhan, Engkau yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, dengan tetap bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan Gereja Kristus di segala tempat dan di segala waktu, dengan sikap yang penuh keyakinan, biarlah hati kita dan mulut kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita ada yang gentar dalam memasuki tahun yang baru ini. Sebuah tanya berulang kali menghantui kita. Apa yang akan terjadi? Kita tidak tahu. Tetapi kita yakin kita mampu melewati tahun ini. Karena ada Tuhan yang setia menyertai kita. Kita menyatakan keyakinan ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian Bersamamu Tuhan. Kekuatan di jiwaku bersamamu. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati
Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. hanya perkenananmu yang kucari. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagi. Anugerahmu besar, Anugerahmu besar melimpah bagiku. puji Tuhan. Kita akan sama-sama membaca bacaan bertanggapan yang diambil dari Mazmur nomor 23. Kita akan membaca bergantian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh dengan melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian bacaan bertanggapan kita. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam hidup kita sehari-hari.
kita akan menyiapkan hati kita mendengarkan penguraian firman Tuhan yang akan dilayani oleh penginjil Jonathan Lim. Mari kita siapkan hati kita menyanyi dari lagu Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajak jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajak jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kalau kembali boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya akan mengucapkan kembali ucapan selamat tahun baru bagi setiap kita. Biarlah kita boleh dituntun oleh firman Tuhan, sehingga untuk menjalani tahun 2021 ini kita bisa bergerak, kita boleh melangkah sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Mari kita buka dari bagian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita pada hari ini, yang terambil dari 1 Petrus pasal ke-5 ayat yang ke-7. Selanjutnya dilanjutkan Yakobus pasal ke-4 ayat ke-13 hingga Amsal 23 ayat 17. Jadi kita akan membaca 3 bagian. Yang pertama dari 1 Petrus 5 ayat 7, yang kedua dari Yakobus 4 ayat 13 hingga ke-16, dilanjutkan dengan Amsal 23 ayat yang ke-17 hingga ke-18. Saya akan membacakannya bagi setiap kita, biarlah kita boleh memperhatikan di Alkitab kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yakobus 4 ayat 13, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu
dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Amsal 23 ayat 17 hingga 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur jikalau firman-Mu boleh disampaikan kepada kami, dan saat ini biarlah hati kami boleh mendengarkan firman-Mu, sehingga hati kami menerima firman-Mu dan hidup kami boleh berbuah dari firman-Mu. Bapa, kami berdoa sehingga di tahun 2021 ini kami boleh memiliki dasar firman Tuhan yang menuntun kami di dalam setiap langkah sepanjang tahun ini. Kami bersyukur Tuhan, biarlah waktu ini menjadi satu waktu di mana kami tidak hanya mendengarkan kata-kata manusia saja, tetapi di balik semua kata-kata yang manusia dapat sampaikan, kami boleh mendengarkan suara Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat-jemaat terkasih di dalam Tuhan, ketika menghadapi tahun baru di masa pandemi ini, saya melihat secara umum ada dua tipe orang. Tipe yang pertama adalah tipe orang yang optimis, dan tipe yang kedua adalah tipe yang lebih pesimis, antisipatif begitu ya. Nah, optimis itu apa? Di sisi yang satu memandang tahun baru itu sebagai satu kesempatan baru, sebagai satu pengalaman baru, sebagai satu lembar yang baru di dalam kehidupan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, orang seperti ini mengamini kata selamat di dalam selamat tahun baru. Kata selamat itu sendiri adalah satu makna selebrasi, ada satu makna sukacita, satu makna harapan bahwa di dalam tahun yang mendatang akan ada selamat bagi setiap kehidupan. Nah, orang-orang yang optimis ini melihat bahwa satu tahun yang baru itu adalah satu pencapaian yang baru, satu kesempatan, satu level lagi di dalam kehidupan mereka yang mereka boleh melakukan banyak hal. Nah, karena itu orang-orang yang optimis dalam menyambut tahun baru ini mempersiapkan banyak hal, memikirkan misalnya bisnis apa yang akan dijalankan di tahun mendatang, kuliah di mana, mencari pekerjaan seperti apa atau sedang mengerjakan apa, dan memiliki banyak wishlist. Wishlist itu satu daftar keinginan yang akan dilakukan selama tahun-tahun depan, dan coba membayangkan banyak goals, tujuan-tujuan di dalam tahun mendatang, apa yang akan dicapai di dalam tahun depan. Ini orang yang pertama, orang yang optimis ketika melihat tahun baru. Nah, sedangkan ada golongan yang kedua, golongan yang lain ketika menyambut tahun baru, mereka menyambutnya dengan sikap yang pesimis, antisipatif. Nah, maksudnya apa? Orang-orang ini lebih bersikap hati-hati. Jadi orang yang pesimis, antisipatif ini sikapnya pesimis, merasa tahun depan bisa jadi tidak sebaik tahun ini, dan juga antisipatif ketika tahu atau mungkin memikirkan kemungkinan terburuk di tahun depan, mereka melakukan banyak cara untuk mengantisipasi hal-hal yang buruk yang bisa terjadi. Nah, karena itu orang-orang ini khawatir jikalau tahun depan bisa jadi 2021 tidak lebih baik daripada tahun 2020, dan orang-orang ini memilih untuk tidak terlalu idealis. Kalau orang yang pertama yang optimis banyak memikirkan hal yang bisa dilakukan, banyak pencapaian yang ditargetkan. Nah, orang-orang yang sifatnya pesimis, antisipatif ini mungkin lebih bersikap jaga-jaga dan waspada. Ya, tahun depan mungkin nggak terlalu banyak hal yang bisa dicapai, tapi untuk mempertahankan kehidupan jadi dijaga baik-baik, mempersiapkan segala sesuatu sehingga boleh menghindari hal-hal buruk yang bisa terjadi. Nah, golongan ini sebetulnya baik karena memiliki perasaan hati-hati dan siap siaga untuk mempersiapkan diri menghadapi tahun depan dan segala masalah yang akan dihadapi. Jadi mereka di akhir tahun ini lebih melihat bukan mencari pekerjaan baru, bukan memikirkan bisnis baru, memikirkan pencapaian baru, tetapi lebih memikirkan bagaimana menstabilkan keuangan, bagaimana memastikan perkuliahan itu bisa tercapai, memastikan bagaimana perencanaan keuangan mengambil resiko yang jangan terlalu tinggi, resikonya jangan terlalu bahaya, dan mungkin tidak membuat wish list, tetapi plan list, daftar rencana yang akan dilakukan, sehingga jikalau hal-hal buruk mungkin terjadi, mereka siap untuk mengatasinya. Bapak Ibu, jikalau di antara dua golongan ini, golongan yang optimis merasa bisa melakukan banyak hal dan tahun depan pasti lebih baik,
Atau golongan yang pesimis antisipatif, ya mungkin tahun depan gak terlalu baik, tapi aku akan siap siaga untuk mengatasi segala masalah di tahun depan. Menurut saudara-saudara, saudara-saudara berada di golongan yang mana? Apakah saudara-saudara orang yang menghadapi tahun depan dengan optimisme, atau mungkin dengan sikap pesimis antisipatif? Bapak Ibu, jikalau kita memikirkan dua golongan ini dan dua sikap yang berbeda, menurut Bapak Ibu, sikap manakah yang sesuai dengan Alkitab? Apakah Alkitab mengajarkan kita bahwa kita harus optimis terhadap tahun depan, bahwa kita banyak bisa mencapai hal-hal baru di tahun depan pasti lebih baik? Atau kita diajarkan oleh Alkitab untuk lebih pesimis dan antisipatif. Jadi lebih melihat tahun depan, ya kalau mungkin lebih baik ya oke, tapi sepertinya nggak lebih baik dan aku lebih menjaga-jaga untuk tahun depan apa yang bisa terjadi. Kita akan belajar dari dua bagian firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. Dari Yakobus 4 ayat 13-16 dan 1 Petrus 5 ayat 7 untuk menjawab dua sikap ini yang biasanya dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Di dalam Yakobus 4 ayat 13-16 ditulis bahwa Yakobus menegur jemaat yang sombong. Yakobus menegur jemaat yang sombong yang merasa yakin bahwa masa depan dapat mereka kendalikan sesuai dengan rencana yang sudah mereka pikirkan. Jemaat Yakobus waktu itu berkata bahwa ketika engkau pergi ke suatu kota melakukan bisnis, mereka merencanakan hal itu dan mereka yakin akan mendapatkan keuntungan dan hal-hal baik yang lain. Yakobus menegur mereka untuk kesombongan mereka. Bapak Ibu, apakah merencanakan segala sesuatu dan yakin bahwa apa yang dilakukan itu pasti berhasil adalah satu hal yang salah? Bapak Ibu, sebetulnya bukan pada dasarnya hal itu yang salah. Tetapi Yakobus sedang menekankan sebaiknya mereka berkata jikalau Tuhan menghendaki di dalam perencanaan mereka. Yakobus menjelaskan bahwa sebetulnya yang salah bukan merencanakan dan yakin akan apa yang bisa dilakukan. Tetapi di dalam segala perencanaan itu jangan sampai kesombongan berada di dalam hidup kita. Yakobus melanjutkan dengan referensi dari kitab Pengkhotbah tentang hidup manusia itu seperti uap dan sebentar saja. Kata uap di dalam kitab Pengkhotbah digunakan kata hebel yang diterjemahkan Alkitab LAI sebagai kesia-siaan. Nah, kata kesia-siaan ini sebetulnya memiliki akar kata yang sama dengan akar kata uap atau nafas, hembusan nafas. Gitu ya. Jadi nafas, uap, seperti itu saja. Nah, Yakobus sedang menggambarkan bahwa sebetulnya hidup kita bukan hanya sebentar, bukan hanya we have a mortal life, hidup yang sebentar saja, bukan hanya secara waktu. Tetapi sebetulnya Yakobus memberikan satu harapan yang lebih dalam lagi di dalam kehidupan manusia, bahwa hidup manusia itu bisa jadi sia-sia. Bisa jadi sia-sia. Makna yang Yakobus sedang katakan lebih dalam dari sekedar hidup manusia itu hanya sebentar. Tetapi bahwa hidup manusia itu bisa jadi sia-sia. Kalau di dalam pepatah Jawa ada istilah urip iku mampir ngombe. Hidup itu hanya seperti mampir minum di satu tempat beristirahat untuk melanjutkan ke kehidupan yang lebih panjang. Yakobus sedang mengatakan bahwa sebetulnya jikalau tanpa perkenanan Tuhan, ketika umat Allah tidak mengatakan jikalau Tuhan menghendaki di dalam perencanaannya, bisa jadi kehidupan jemaat akan sia-sia di dalam rencana mereka. Jadi sebetulnya bagian secara khusus bisa relevan dengan orang-orang yang menyambut tahun baru dengan sikap yang terlalu optimis. Bagi jemaat yang merasakan bahwa tahun depan pasti mereka dapat mencapai A, B, C, D, pasti tahun depan akan lebih baik lagi dari tahun ini. Bapak Ibu, hati-hati. Bahwa optimis tidak salah pada dasarnya. Sikap optimis tidak salah pada sikap itu sendiri. Namun kecenderungan dari orang-orang yang terlalu optimis
bisa jadi membuat mereka sombong, bisa jadi membuat kita merasa tahun depan dapat dikendalikan. Tahun depan pasti akan banyak mencapai banyak hal dengan kekuatan kita sendiri. Bagi kita yang optimis, kita perlu hati-hati sehingga jangan sampai di dalam pikiran kita yang optimis justru menjadi sombong dan melupakan Tuhan dalam menjalani tahun depan. Ketika berbicara tentang kesombongan, saya selalu ingat persepsi orang terhadap kapal Titanic pada waktu itu. Kapal yang diberikan gelar The Unsinkable, yang di dalam terjemahan bahasa Indonesia kapal yang tidak dapat ditenggelamkan, di mana seorang kru kapal Titanic bahkan mengatakan even God cannot sink this ship. Bahkan Tuhan tidak dapat menenggelamkan kapal ini. Kita tidak tahu siapa nama orang kru kapal yang mengatakan itu, tetapi di dalam kesombongannya itu, kapal Titanic justru yang dibangga-banggakan itu tenggelam. Dan bahkan kesombongan manusia itu memakan korban begitu banyak dan menjadi tragedi salah satu kecelakaan kapal yang paling fatal sepanjang sejarah manusia. Jemaat yang terkasih, jangan sampai sikap kita yang optimis terhadap tahun 2021 membuat kita seperti orang-orang kru kapal Titanic yang menjadi lupa akan keterbatasan diri kita. Karena itu kita boleh memiliki sikap optimis, namun jangan sampai kita menjadi sombong dan melupakan Tuhan. Setelah tadi kita berbicara tentang orang-orang yang dengan golongan sikap optimis. Tapi bagaimanakah? Apakah berarti sebetulnya kita harus bersikap pesimis dan takut untuk menghadapi tahun 2021? Ternyata Alkitab mengatakan juga bagi orang-orang yang khawatir dengan tahun yang ke depan, lewat 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, Petrus menuliskan kepada jemaat yang mengalami penyiksaan dari masyarakat, baik dari orang Yahudi maupun dari orang kafir. Orang Yahudi menyiksa orang-orang Kristen dengan cara menjauhkan mereka dari kehidupan sosial. Jadi kalau kita melihat di dalam kehidupan sekarang, mungkin mirip dengan social distancing begitu ya. Tetapi social distancing ini bukan hanya dijauhkan secara fisik, tetapi dikucilkan dari masyarakat. Orang-orang Kristen pada waktu zaman surat 1 Petrus ini ditulis, mereka dikucilkan oleh komunitas mereka. Juga oleh orang kafir, orang-orang yang menyembah berhala-berhala di luar kekristenan dan Yahudi, mereka pun menyiksa orang-orang Kristen. Orang-orang ini memiliki komunitas bisnis, memiliki rantai dagang. Ketika orang Kristen tidak mau menyembah dewa yang mereka sembah, orang Kristen pun dilepaskan dari rantai perdagangan. Apa artinya orang-orang Kristen juga mengalami kesulitan secara finansial? Ini dua bagian di mana jemaat mengalami krisis. Dan di dalam menghadapi day by day, hari demi hari yang mereka jalani, mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kekhawatiran. Dan itu sangat wajar jikalau mereka khawatir. Tetapi di dalam bagian ini Petrus menguatkan mereka. Mengatakan kepada mereka, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Sebab ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu, ini satu penguatan yang dikatakan oleh Petrus bahwa sebetulnya umat Tuhan akan selalu dipelihara. Umat Tuhan akan dijaga di dalam cara dan waktunya Tuhan. Bagian yang Petrus katakan ini merujuk kepada banyak kisah-kisah sepanjang sejarah Alkitab. Misalnya ketika kita melihat Musa ketika dihadang oleh pasukan Firaun dan terjebak, tidak dapat melakukan apa-apa secara manusia. Tetapi di dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bahwa kenyataan kuasa Tuhan melebihi apa yang manusia dapat lakukan. Juga di dalam Mazmur 23 dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di sini ada penyertaan dari Sang Gembala, Allah kita, Allah yang Maha Kuasa, yang akan mencukupkan kita domba-dombanya. Juga di dalam perkataan Yesus Matius 6 ayat 26 sampai 27,
Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Petrus mengingatkan kepada jemaat yang khawatir agar mereka boleh berserah kepada Tuhan yang akan memelihara hidup mereka. Bapak Ibu, bagian ini sangat relevan bagi orang-orang yang menyambut tahun baru dengan sikap yang pesimis antisipatif. Apakah antisipatif tidak boleh? Apakah berarti memikirkan bahwa tahun depan bisa jadi lebih buruk itu tidak boleh? Bapak Ibu, tentu saja boleh untuk kita bersikap hati-hati dan antisipatif dari apa yang kita pikirkan. Tetapi Alkitab menekankan bahwa ketika kita pesimis, antisipatif, tetapi didasarkan oleh kekhawatiran kita, didasarkan oleh rasa tidak percaya bahwa Tuhan mampu melindungi kita, disitulah kita sudah salah di hadapan Tuhan. Kita perlu mempersiapkan diri menghadapi tahun mendatang dan segala kemungkinan tantangan yang ada. Tetapi jangan sampai sikap kita meragukan penyertaan Tuhan. Saudara, jadi seperti apa sebetulnya sikap yang Alkitab ajarkan untuk kita miliki untuk menghadapi tahun 2021? Apakah kalau sikap optimis ternyata juga tidak tepat sepenuhnya? Sikap yang pesimis tidak tepat sepenuhnya. Satu sikap yang Alkitab ajarkan kepada kita adalah sikap hopeful atau sikap penuh berharap kepada Tuhan. Di dalam Amsal 23 ayat 17-18 memberikan pesan kepada kita, jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sikap inilah yang sedang Alkitab ajarkan kepada setiap kita dalam menghadapi masa depan, dalam menghadapi tahun yang baru. Bagian yang pertama adalah kita harus takut akan Tuhan dan menjaga hati kita terhadap dosa. Biarlah kita boleh berkenan di hati Tuhan. Biarlah kita ketika menghadapi tahun mendatang, kita boleh memikirkan bagaimana cara kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, selain berkenan di hati Tuhan, kita juga perlu bergantung kepada Tuhan. Kata hopeful, kata penuh harap memiliki dua elemen. Berkenan kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Di satu sisi kita harus menjaga hati kita terhadap dosa. Apa maksudnya Bapak Ibu? Dosa didefinisikan secara paling tepat sampai saat ini adalah satu kondisi miss the target. Satu kondisi di mana kita melenceng dari apa yang seharusnya secara presisi Tuhan mau untuk kita lakukan. Jadi lebih ataupun kurang itu adalah dosa. Melebihi apa yang Tuhan inginkan, kurang dari apa yang Tuhan inginkan, dua-duanya pun adalah dosa. Karena itu dosa secara aktif berarti ketika kita melanggar larangan Tuhan, itu adalah dosa secara aktif. Tetapi juga ada dosa secara pasif, yang berarti ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Ketika kita melakukan pelanggaran kita salah, ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau pun, kita juga salah di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita mengharapkan satu hati yang berkenan di hadapan Tuhan, ketika kita diminta untuk jagalah hatimu terhadap dosa dan takutlah akan Tuhan, biarlah kita memikirkan dengan baik, merenungkan dengan baik, dan melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di tahun depan. Di sisi yang kedua, tentang bergantung kepada Tuhan, di Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa masa depan sungguh ada. Penulis Amsal mengatakan bahwa masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Bapak Ibu, apa maksudnya di dalam tulisan Mazmur ini? Sebetulnya Tuhan menyatakan kepada kita bahwa Tuhan adalah pengendali masa depan. Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang bisa menjamin masa depan dari setiap kita.
Tidak ada satupun kejadian di masa depan yang Tuhan tidak tahu. Dan tidak ada satupun kejadian di masa depan yang tidak dapat Tuhan kendalikan. Karena itu biarlah kita memiliki satu hati yang hopeful di hadapan Tuhan ketika menghadapi tahun 2021. Satu hati yang penuh berharap kepada Tuhan. Berharap untuk berkenan di hati Tuhan dan berharap di dalam maksud bergantung kepada Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita menjadi orang yang hopeful? Ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita merencanakan apa yang mau kita lakukan di tahun yang ke depan untuk berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mulai memikirkan untuk tahun ke depan. Bukan tentang saya, bukan tentang rencanaku, bukan tentang harapanku, tetapi tentang apa yang Tuhan mau kita kerjakan di dunia ini untuk tahun 2021. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan semua resource, dengan semua kekuatan yang kita miliki, dengan semua talenta, dengan semua keadaan latar belakang yang kita miliki, apa yang Tuhan ingin kita lakukan saat ini untuk tahun 2021. Mari kita sungguh-sungguh merenungkan dan kita membuat satu harapan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau dipakai oleh Engkau di tahun 2021 untuk menggenapi rencanamu. Tapi apa Tuhan? Dan biarlah pertanyaan itu yang kita tanyakan secara pribadi kepada Tuhan untuk kita lakukan di tahun mendatang. Yang kedua, kita perlu melakukan list. Kita perlu membuat list daftar hal-hal yang kita khawatirkan untuk terjadi di tahun depan. Hal-hal yang mungkin kita takutkan, Tuhan jangan sampai tahun depan terjadi seperti ini. Tuhan jangan sampai dalam waktu mendatang terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. List itu biarlah kita buat, daftar itu kita buat di hadapan Tuhan. Dan kita berdoa, Tuhan, biarlah Tuhan boleh melindungi sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan. Tuhan, meskipun ketakutanku terjadi, Tuhan, meskipun hal yang buruk terjadi di tahun 2021, tetapi aku percaya bahwa Tuhan mampu memelihara kita. Bapak Ibu, apakah kita mau untuk bersikap hopeful di dalam menghadapi tahun 2021? Apakah kita mau bukan hanya optimis, tetapi ini tentang Tuhan, ini tentang kehendak Tuhan. Tidak hanya antisipatif, tetapi ini tentang kuat kuasa Tuhan yang mampu mengatasi kekhawatiran setiap kita. Dan biarlah kita boleh terus penuh dengan harap kepada Tuhan saja. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Tuhan, terima kasih jikalau firman-Mu menuntun kami, mengingatkan kami untuk bagaimana kami boleh bersikap di dalam menghadapi tahun yang mendatang. Tuhan, kami tidak tahu di tahun 2021 apa yang akan terjadi. Bisa jadi tahun 2021 semuanya akan membaik. Tetapi bisa jadi tahun 2021 justru akan semakin buruk. Tetapi Tuhan, di dalam kondisi apapun untuk tahun 2021, kami tetap percaya akan kuat kuasa-Mu. Kami percaya akan pemeliharaanmu, sehingga kami bisa tetap setia di dalam Engkau, bisa tetap setia berkenan di hati-Mu. Tuhan, yang tolong hati kami yang lemah, iman kami yang seringkali tidak sekuat itu. Tetapi kami mau bergantung, berharap kepada Tuhan, dan kami mau berkenan di hati-Mu. Tuhan, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga menolong kami untuk boleh hidup, berjalan menghadapi tahun 2021 bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, izinkan hati kami boleh berkata, welcome 2021, karena kami berjalan bersama dengan Engkau.
Kami berdoa menutup buat perenungan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan telah melimpahkan berkat-Nya bagi kita di sepanjang tahun 2020. Dengan begitu banyak berkat yang bernilai, Ia menganugerahkan kepada kita nafas hidup, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, serta keteguhan iman menghadapi berbagai peristiwa. Biarlah kita memberikan persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 9 dan ayat yang ke-12. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Jikalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur sambil menyanyikan KPPK nomor 233. Aku percaya padanya. Percaya padanya, tempuh hidupku. Ku percaya padanya dan memuji Dia. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku. Asal percaya Tuhan, Dia pasti tolong. Dialah sobatku, sobat yang setia, ku bersandar Dia selama-lamanya. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku. Asal percaya Tuhan, Dia pasti tolong. Baik, yang kedua. Ku percaya padanya di jalan sempit. Percaya padanya, selalu ikut Dia. Meski ku letih lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Dia besertaku. Dia pemanduku, Dia pemanduku, kawan yang setia. Dia di sisiku, Dia besertaku. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Dia besertaku. untuk dua persembahan kita akan kasih Saudara Tony untuk memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan jika kami boleh mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dalam memberikan persembahan. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh bantu kami untuk kami boleh mengelola persembahan ini sehingga kami boleh pakai untuk boleh menolong orang-orang di sekitar kami, menolong setiap mereka yang membutuhkan. Dan biarlah persembahan ini pun boleh dipakai gerejamu untuk pelayanan-pelayanan di tempat ini maupun di luar tempat ini. Kami menyerahkan untuk setiap majelis yang akan mengelola persembahan ini, biarlah Tuhan yang sendiri yang memberikan hikmat bijaksana. Kami mengucap syukur sekali lagi hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan persembahan kami. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saja kita sekalian menyanyi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dengan penuh iman, kita percaya Tuhan yang memelihara langkah hidup kita. Tuhan yang mengatur jalan hidup kita. Dan kemudian doa berkat akan dipimpin oleh penginjil Jonathan Lim. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku.
sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai lemah, Imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat ini, ku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jalan di depan masih terbentang jauh. Kita tidak tahu akan seperti apakah jalan yang kita lalui. Adakah di sana kerikil-kerikil tajam yang menyakitkan? Ataukah jalan beraspal yang halus? Yang kita tahu adalah kita tidak berjalan sendirian. Seperti yang Engkau katakan, ya Tuhan Yesus, Engkau akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan untuk menjalani sepanjang tahun 2021 dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Saat teduh, ibadah kebaktian awal tahun selesai, Tuhan memberkati. Langkahku diatur oleh Tuhan dan